Welcome back to Wave Updates. Welcome back, Fred Full Time. Dita Pramudia, how you doing, bro? Good man, how are you? Masih senang nggak sih? Wah, masih dalam euforia. Tapi ini saatnya kita kembali ditarik ke bumi lagi nih kayaknya, Fred. Bahwa United akan bertemu Arsenal. Betul. Di Emirates. Di Emirates, Arsenal kita tahu musim ini mereka belum kalah. Yes, unbeaten at home, dan terakhir kali kita ketemu Arsenal di Old Trafford juga nggak memuaskan ya hasilnya ya. Hasilnya tidak memuaskan, tapi permainannya katanya memuaskan. Jadi mau milih hasil atau permainan yang memuaskan. Toh ujung-ujungnya pelatih saat itu juga dipecat juga gitu. Tapi sih kalau based on lawan Manchester City kemarin, permainan seharusnya memuaskan dan kali ini seharusnya memuaskan juga berarti hasilnya. Lo pribadi ada rasa optimisme? Optimis gue. Probably kalau mau realistis get a draw lah ya, seri. Tapi I don't know, banyak tim-tim di Inggris yang memandang Manchester United itu sebelah mata karena form kita satu musim ini, yaitu three at the back dan pemain-pemain yang nggak sesuai sama posisinya masing-masing. Tapi kita lihat lawan Manchester City kemarin, itu kayak United yang baru aja. Iya, dan banyak banget. Dan gue kira cuma kita doang di United Wave gitu ya, yang euforianya segitu banyak, segitu besar, dan ngomong, wah MU mainnya bagus banget, United mainnya bagus banget, the best United performance dalam berapa tahun terakhir gitu. Tapi ternyata banyak yang ngomong kayak gitu juga gitu. Very optimistic dengan performance-nya Manchester United lawan Manchester City kemarin, dan Manchester City kemarin posisi kedua, kenapa nggak bisa sama posisi pertama juga? Nah, tapi ini lawannya Arsenal yang memang di Emirates rekornya musim ini bagus banget, dan sebenarnya Carrick itu pernah ketemu Arteta. Pernah. Menang 3-2 waktu jadi interim. Tapi itu Arteta yang benar-benar definitely baby. different monster. Betul. Karena sekarang gue sih ngelihat Arteta jauh lebih dewasa. Dia udah nggak naif. Terus dia juga kayak lebih pragmatis. Dan gue merasa bahwa bukan cuman Carrick yang banyak belajar, tapi Arteta juga banyak belajar dari waktu kondisi dia di 3-2 waktu itu. Waktu kita ngalahin Arteta dan Arsenalnya waktu Arteta zaman dulu itu juga Arteta yang belum ngerasain tahun bertahun posisi kedua melulu. Jadi kayak season ini, gue yakin dia pasti ada motivasi baru yang mengatakan, this is our season. Betul. First place, kita lumayan jauh dari posisi kedua, 7 poin. Dan lawan Manchester United yang sebenarnya ya baru dapat manajer baru. Balik lagi, yang lo bilang, ketarik lagi ke bumi. Dapat manajer baru, banyak mungkin yang bakal miskom, banyak mistakes, dan Arsenal squad yang kita lihat selama ini, they don't make mistakes. Iya, betul, setuju. They don't make stupid mistakes. Saliba, Gabriel, especially gue ngeliat back four-nya ya. Iya, betul, setuju gue. Kalau ngelihat kayak kemarin Manchester City, line up mereka attackingnya bagus, tapi kita bisa ngeliat ada bolong di belakang tuh. Kusanov dan satu lagi pemain akademinya itu yang gue nggak tahu namanya. Nah, itu yang kita nggak bisa eksploitasi nanti pas lawan Arsenal, apalagi main di Emirates. Karena ya kita akan menghadapi Gabriel dan Saliba. Duet terbaik sejauh ini di Premier League, dan gue setuju bukan cuma back four, tapi mungkin dari tengah mereka tuh sangat kuat. Filter pertama mereka Declan Rice, Zubimendi itu tuh luar biasa. Dan gue merasa bahwa Arsenal memang sangat bagus di sisi pertahanan, tapi mereka di musim ini nggak begitu perform di sisi serangan, karena beberapa kali mereka menang lewat gol, on goal atau last minute goal gitu. Dan belum meyakinkan, tapi itu ciri-ciri tim yang mau juara. Nggak perlu menang besar, nggak perlu menguasai pertandingan, tapi menang dengan skor 1-0 cukup gitu. Berarti kan itu clutch yang harusnya dimiliki oleh tim yang mau juara gitu. Dan fans-fans Arsenal juga mereka udah nggak peduli lagi dengan style of play. Yang penting menang. Betul. We just need to win. Kita hanya perlu menang. Termasuk Arteta, nggak mau dipuji dengan permainan yang bagus. Untuk apa main bagus tapi hat-trick runner up gitu? Tapi mereka pengen juara. Ada satu mungkin bolongan yang bisa kita eksploitasi, yaitu menurut gua Gyökeres. Gyökeres this season meskipun goal tally-nya lumayan tinggi ya untuk new striker gitu, tapi menurut gue itu lebih mencerminkan tim yang ada di sekitarnya dibanding performance dia individually. Menurut gue sih, Gyökeres
belum sesuai dengan price tag-nya. Ya, yang sebegitu mahal, yang seharusnya jadi ujung tombak Arsenal yang selama ini datang yang selama ini selalu finish di posisi kedua. Mereka nyari finisher yang mungkin mirip-mirip sama Haaland, sama Isak tahun lalu. Itu masih belum. Gyökeres. Obviously, selain itu, kalau dari mata gue sih, selain itu nggak tahu lagi apa yang bisa dieksploitasi. Karena even pemain barunya mereka kayak Madueke. I think he's really performing. Dan juga gara-gara Madueke perform, mereka juga ada Eze. Tapi nggak tahu kenapa fans Arsenal season ini yang gue sering ngobrol ya, mereka tuh sekarang udah lebih nganggep Martinelli. Season kemarin, Martinelli itu jadi bahan cengan, jadi kayak gimana kayak dalonya kita lah. Ya kan season kemarin. Tapi for some reason this season gara-gara ada Madueke mungkin ya nge-push for starting spot gitu. Martinelli yang kadang-kadang datang sebagai super sub dan udah dipandang sebagai super sub dari fans-fans Arsenal, dia tuh season ini perform jauh lebih bagus dibanding season sebelumnya. Makanya ya nggak banyak yang bisa kita eksploitasi, tapi menurut gua Gyökeres in the back agak susah. Timber salah satu right back terbagus menurut gue di Premier League season ini. Obviously kita udah bahas tadi Gabriel dan juga Saliba. Raya salah satu kiper yang menurut gue itu nggak terlalu di spotlight karena memang mereka nggak kebobolan banyak gitu. Kalau dia bikin mistakes ya mistake kiper biasa lah. Tapi other than that dia udah jadi kayak dinding di lini belakang itu. Kalau misalnya ada yang kelewatan Gabriel sama Saliba, masih ada Raya di situ. Dan juga tadi yang lo mention Declan Rice, Zubimendi. So it's tough. Odegaard juga meskipun di beberapa pertandingan terakhir on off lah. Odegaard, tapi still dia tipe pemain yang menurut gua kapanpun bisa nongol. Kalau kita lihat memang Arsenal banyak sekali keunggulannya. Kalau misalnya kita lihat di atas kertas memang mungkin di musim ini bahkan di beberapa musim terakhir unggul dari United. Dan United itu terakhir kali menang di Emirates itu 2017, Desember 2017, which is hampir udah jalan berapa tahun? 8 tahun. Itu nggak nyampe. Lebih ya? 9 tahun. Udah 9 tahun. Nih pakai jersey nih, ingat. Lingard jadi dance floor. Jadi dance floor-nya Lingard yang joget-joget, ya betul. Lingard, Prime Lingard. Itu Lingard masih bagus-bagus banget. Sekarang Lingard masih di Korea. Di Seoul ya. Katanya mau ke Persib. Katanya. Ya tapi whatever, memang United pasti akan jadi underdog di pertandingan kali ini. Tapi apa yang bikin United bisa mencuri at least 1 point? Menurut gua sosok yang belum kelihatan pas lawan Manchester City kemarin. Yaitu Sesko, Cunha, dan juga link up mereka sama Mbeumo. Tapi Cunha masuk di babak kedua impactful. Very impactful. Gua mulai jadi starter. Gua pengen lihat Cunha run at Saliba and Gabriel dan ngebuat mereka nggak nyaman gitu. Ngedefend that low block gitu ya. Nggak nyaman untuk build up juga. Nggak nyaman untuk build up juga. Kemarin obviously kita udah lihat the new look of Manchester United ya. Bruno Fernandes balik lagi ke free roam nomor 10-nya dia. Terus habis itu mudah-mudahan Kobbie Mainoo juga bisa show up sebagai holding midfield di sebelah Casemiro. Tapi menurut gua sih akan ada sesuatu spesial yang keluar dari Sesko atau Cunha. Apalagi Sesko, karena dia nggak main sama sekali kemarin. Betul. Di pesta kemarin kita lawan Manchester City, dia nggak ikutan berpesta tuh. So, I think dia mau ngasih lihat ke Carrick kalau misalnya di sistem lu pun gue bisa. In a good way, kita punya pemain pembeda di bench dengan tidak dimainkannya Sesko, Cunha. Artinya kan kalau waktu mereka cedera dan AFCON, itu tuh kita nggak punya pemain pembeda. Game changer tuh nggak ada. Nggak ada, Dan in my opinion, bukan Kobbie Mainoo, tapi Ugarte yang mungkin akan berduet dengan Casemiro. Karena kita butuh gelandang energik yang bisa menang duel dengan Declan Rice dan Zubimendi. Kalau Mainoo, gua rasa bakal dihantam habis-habisan sama Zubimendi dan Declan Rice. Very physical midfielders, ya kan. Dan juga kalau dipikir-pikir ya juga sih, Ugarte kemarin pas masuk lawan not bad. It's pretty good. Nggak separah yang kita lihat sebelum-sebelumnya ya, yang benar-benar
passing 20 yard, 30 yard pass aja nggak nyampe gitu, nyasar. But he was pretty good yesterday. Mudah-mudahan bisa build up performance-nya dia dan bisa dipandang lah sama Michael Carrick. Ya improve lah dia beberapa pertandingan terakhir. Sejak akhir-akhir Amorim tuh udah mulai improve dia. Ketika dipasangkan sama Casemiro. Dan gua sih ngerasa direct football itu akan tetap dijalankan oleh Carrick. Yes. Karena gua sih pribadi bilang kan di beberapa podcast, DNA United itu menang. Tapi DNA beda dengan cara bermain, sistem bermain. Karena sistem bermain itu yang akan menopang, menunjang, sehingga DNA itu bisa kelihatan di lapangan. Dan sistem permainan kita, dari zaman Sir Alex, itu adalah direct football. Iya, betul. Transisi yang bagus, gimana... Karena kalau direct football itu tuh butuh transisi, ketepatan waktu, dan akurasi bola. Itu yang terlihat di beberapa kesempatan, bagaimana Ahmad, Bruno Fernandes kemarin bisa lolos dari direct football, umpan-umpan progresi dari belakang. Iya. Dan itu juga, kemarin gue juga sempat ngeliat podcastnya Rio Ferdinand ya. Yeah. Dan dia bilang, sebenarnya kalau mau tahu secretnya Sir Alex Ferguson pas zaman-zaman jayanya dia, itu adalah, di 4-4-2-nya dia itu adalah pairs. Jadi, dua pemain yang link up. Nah, link up-nya dia sebagus apa, itu yang akan memastikan sisi itu jalan atau enggak. Kayak zaman dulu Ronaldo Evra, pas Ronaldo masih di kiri, ya kan? Terus habis itu di kanan Valencia dengan Rafael. Jadi pairing-pairing itulah yang bisa nge-breakdown defenses. Nah, itu yang gue expect akan dikasih lihat lagi sama Michael Carrick, karena memang ngebahas Manchester United DNA, dia tahu kayaknya tim ini tuh harusnya ngapain sih, mainnya kayak gimana sih. Obviously, gue juga expect pemain-pemain yang kemarin lawan Manchester City perform, mostly Dorgu. Gue pengen banget ngeliat match-up Dorgu sama Timber. Gue pengen banget ngeliat itu bakal seru banget. Bakal ketemu Timber ya? Oh iya, bakal ketemu Timber di on the left side. Ahmad juga, Bruno. Berarti Ahmad akan ketemu Calafiori mungkin? Yes. Dan itu yang pengen gue ngeliat match-up-nya itu bakal seru banget. Dan yang bikin gue agak pesimis cuma di Emirates doang sih. Iya. Mereka tahu mereka mau menang liga, dan itu pasti crowd-nya rame dan berisik banget. Betul. Dan kita belum ngeliat Carrick away from home dengan squad ini seperti apa. Ya karena mungkin ini masih honeymoon phase. Masih honeymoon phase. Satu pertandingan belum bisa ngejudge baik atau buruknya bahkan. Betul. Tapi yang gue rasa optimisme itu ada. Mungkin ketika kita bermain tidak seperti lawan City kemarin, bermain buruk, at least katakan lawan City misalnya, kita tidak akan seoptimis ini lawan Arsenal. Betul. Tapi ini karena ada melihat, kok bisa kayak gitu ternyata United ya. One game changes everything. Betul. Gue tuh pas kemarin Amorim dipecat, gue mikir ada posisi 6. Kayak Amorim dipecat, mau apa lagi sih masalah tahun ini gitu. Kayak cuman ngejalanin sisa laga aja. Iya, habis tiba-tiba ketemu lawan Manchester City, performance seperti itu. Tiba-tiba top 4 is so possible. Possible banget. Bisa banget kita dapat top 4. Bisa dapat kita dapat top 3. Tapi we will just have to see bagaimana performance Manchester United nanti lawan Arsenal. Mudah-mudahan sih, gue sih pengennya cuma apa yang kita lakukan kemarin pas di Manchester City, pas lawan Manchester City itu dilanjutkan lagi. Iya, artinya menang atau kalah, that's another thing. Yang penting Manchester United football. Michael Carrick football. Dan gua ngerasa bahwa cara satu-satunya adalah narik para pemain Arsenal untuk bermain high defensive line. Karena itu yang dilakukan lawan City. Lawan City kemarin ya. Dan luar biasa itu. Bruno Ahmad bisa berkreasi, bahkan Mbumo, belum nanti ada Matheus Cunha, Mason Mount. Semua bisa ya diharapkan bisa memberikan performa yang optimal. Ya, meskipun di Emirates kita optimis. Ya, 11 pertama kira-kira. 11 pertama. Kita combine aja. I think it will stay the way it is. Ya, Maguire, Martinez, kayaknya masih. Maguire, Martinez, Luke Shaw, and Dalot. Dalot or Mazraoui? I don't think Mazraoui is fit yet. Itu Afcon baru selesai kemarin kan, baru banget kan, minggu lalu. Hari Minggu pas lawan City. Lawan City, ya. So, I don't think he's fit yet. I think he might need some rest. I think it will be Dalot. Kalaupun from the bench. From the bench. Ahmad still stays on the right. Susah, man, ngerubah line up. Mungkin yang lo bilang tadi ya, Ugarte dan Maino diganti. Dan, tapi gue nggak tahu juga. I don't know. Maybe it will be feeling gue sih bakal Mainu sama Casemiro, Bruno, dan obviously up front
kayaknya bakal lanjut sama Mbeumo. They'll stick with Iya masih Mbeumo. kan. Kalau menurut gue sih don't change the winning team. Iya. Kalaupun mau diganti mungkin bukan karena Mainu main jelek, tapi for the sake of adaptasi permainan, adjustment terhadap lawan, Ugarte yang akan menggantikan Mainu. Karena sebenarnya mau Mainu maupun Ugarte, ya tinggal memilih lawan yang cocok aja sebenarnya. Kalau menurut gue sih tinggal satu itu yang diganti. Prediksi skor. Ini tricky. Biasa dipotong. Terlalu optimis bang, katanya gitu. Ya, sebagai fans, apa lagi yang kita punya selain optimism? Iya, mau apa lagi? Udah posisi ke-6, Ruben Amorim kemarin dipecat. Kita 5 sekarang. 5 sekarang. Yeah. Kita tuh sebenarnya seharusnya depresi. Iya. Tapi gara-gara Manchester City kemarin, tiba-tiba disombong tuh. Iya benar. Gue juga kayak ketemu Arsenal, Emirates gampang lah. Arsenal doang. But again, satu hal yang harus kita exploit adalah Gyökeres. The fact that dia nggak seprolific yang gua kira, sebagus yang gua kira, menurut gua mereka akan susah ngegolin, dan menurut gua attacking kita atau counter attacking kita bakal jadi itu senjata pamungkas di match ini. So, my prediction score 2-1 to Manchester United. 2-1. Mereka bakal susah ngegolin. Apalagi dengan Harry Maguire dan Licha. Obviously kalau nggak ada injury gue paling males H-1 tiba-tiba ada report pas latihan cedera itu. But other than that, kalau masih tetap kayak kemarin, back four is the same, 2-1 Manchester United. Kalau gue 1-1. Draw ya? To be fair. Realistically. Harus kasih respect lah sama mereka. Iya, betul. Harus kasih respect karena pemuncak klasemen dan jaraknya cukup jauh dengan runner up. Jadi kira-kira menurut kalian skor United versus Arsenal di Emirates berapa? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen juga, share juga konten-konten United Wave kalau misalnya memang buat kalian konten-konten kita menarik dan juga edukatif. Informatif. Oke, sampai ketemu lagi di The United Wave Podcast, The United Wave Updates episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.